kita kenali pasien. Maksudnya ketika kadang-kadang pasien itu yang ada yang kontraindikasi untuk dimiringkan ke sana, miringkan ke sini. Misalnya pasien dengan ini ya patah pada sini, kalau sini kan nggak boleh sembarangan. Misalnya itu harus kita ketahui dan tidak boleh sembrono. Ya. Kemudian kita datang ke pasien, ya kita perkenalkan diri, selamat pagi ibu bapak. Kalau dia kurang sadar ya keluarganya itu betul dengan keluarga Pak Budi, misalnya ya saya perawat Fadila yang dinas pagi ini ibu, ya saya dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, saya hari ini akan melakukan perawatan luka di kubitus atau luka tekan pada bapak, ya. Nanti prosedurnya lukanya akan saya bersihkan, kemudian saya obati dan saya pelit kembali, seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak bisa kita mulai sekarang ya ibu. Ibu boleh tetap ada di sini misalnya ya keluarganya. Nah, kemudian kita cuci tangan ya. Cuci tangan berapa langkah? Ada 7 langkah. 7 langkah atau 6 langkah? Kalau itu perawatan luka yang itu pakai ini bu, pakai apron ya, tergantung ya. Terus kalau lukanya cukup besar ya kemudian setelah itu kita pakai sarung tangan bersih. Kamu situ. Ya, terus kita posisikan pasien, ya. Posisinya harusnya miringnya ke sini, tapi nanti nggak kelihatan, ya. Bapak ya miringnya gini aja ya. Ya. Kamu yang nggak kelihatan, pindah sana. Ya. Plasternya, Di sini. dari tadi guntingnya keluar nggak ada ya? Gunting, oh ini. Ya, kita hadap ke sini, kemudian kita pasang pengalas, kita pasang bengkok. Bengkoknya yang satu isinya klorin ya. Terus alkoholnya di sini nih alkohol ini ya. Ini premori dulu ya, kita siapkan di sini. Ini isinya alkohol, di situ ada alkohol enggak? Alkohol swabnya juga nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Oh ya sudah. Ini anggap alkohol ya. Alkohol kita tuangkan, kemudian kita basahi ya. Baru kita buka lapisan luar dulu. Paling tidak ini kan 2 lapis sebenarnya ya. Ini nggak tahu ada lapisan dalamnya nggak. Kita buka 1 lapis dulu ya. Ini ya. Kita lihat eksudat transudatnya, terus kita tutup. Jadi jangan begini ya. Nah, begini kalau sini ada transudat, eksudat kan kita ngirup terus ya. Kita tutup. Nah, setelah itu ini masih tertutup. Kalau luka beneran biasanya kelep ya. Terus kita bersihkan sekitar luka dulu ya. Kita bersihkan sekitar luka, ini masih tertutup. Kemudian kita baru buka. Kita lihat juga transudat eksudatnya
kemudian kita telungkupkan. Setelah itu kemudian kita bersihkan ya dengan air ya. Boleh pakai sabun ini tadi, boleh pakai sabun yang satunya ya. Kita bersihkan sekitarnya dengan gerakan sirkuler. Sirkuler itu muter, kayak bikin lingkaran-lingkaran. Ini tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Jadi pada pasien dengan dekubitus itu salah satu masalahnya adalah gangguan sirkulasi darah. Ini airnya air hangat, ya air hangat dengan sabun. Sudah. Kemudian kita sampai beberapa kali mungkin ya 2-3 kali. Kemudian baru kita keringkan dengan cara ditekan. Ini kalau di sini ada eksudat transudat yang diberi di ini, ya, dia akan keluar lewat fistulanya. Fistula itu lubang lukanya, ya. Setelah itu kita bereskan. Terus kemudian kita kaji lukanya. Yang dikaji apa? Ukurannya, warnanya, baunya, produksinya, ya. Jadi ukurannya, warnanya, baunya, produksinya. Ukurannya panjang kali lebar kali dalam. Ini panjang, ya, ini lebar ya, 4, panjangnya juga 4 kali 4, terus dalam kalau dia bergua, kalau tidak ya tidak, ya. Itu ukuran. Baunya ya bau khas jaringan nekrotik, ya. Kalau jaringan nekrotiknya sudah nggak ada, misalnya sudah beberapa kali dinekrotomi, ya, jaringan khas bau anjir, apa namanya, jaringan baru, ya. Kemudian produksinya, ada produksi apa? Darah mungkin kalau merah, kalau basah bening mungkin transudat, kalau ada yang putih seperti susu ya berarti nanah. Nah, apakah ada transudat, eksudat, dan bagaimana? Tembuskah dengan balutan atau hanya sedikit? Ya, ini kalau sudah selesai dibuang. Nah, tapi ini jangan dibuang. Pakai lagi kalau beneran dibuang. Oke, setelah itu ya, kemudian kita ganti sarung tangan steril ya, ganti sarung tangan steril. Gantinya begini ya, jangan ini dicentol ini, baru ini digulung. Jadi tidak kemana-mana ya. Kita pakai sarung tangan steril. Sebentar, sorry, sebelum dilepas tadi kita siapkan dulu ya. Sebelum pakai sarung tangan steril, kita buka dulu ininya ya. Ini NaCl. Ini sudah nggak dipakai ya, ini sudah on. Kemudian nanti obatnya saya nggak pakai betadine tapi pakainya Metcovacin ya. Ini sudah dibuka ya. Kemudian kita siapkan plasternya. Kira-kira ya. Jadi kalau ujian disiapkan dari awal. Tidak ada potongan tengahnya ya. Oke, butuh apa lagi kira-kira? Cukup ya. Kita dekatkan. Kita pakai sarung tangan ini steril.
steril, maka saya ambil dari sini apapun bebas ya. Memakai pinset anatomis dulu ya. Ya, meresnya ini ya. Tekuk ini. Ya. Terus satu permukaan, usahakan ketemu dengan satu permukaan juga ya. Baru diusap ke pinggir sampai bersih. Nah, nanti jaringan yang lisis sendiri akan ikut terangkat. Kalau ada yang bandel ya, berarti kita ambil satu, ini bisa beberapa kali tadi ya, kita ambil satu kasa steril ya, kemudian kita ambil satu pinset chirurgis ya, terus baru kita nekrotomi ya. Mana yang bisa dinekrotomi misalnya ya. Potong beneran di Senen Irang nih. Nah, potong itu taruh di sini ya. Kenapa ini butuh ya? Supaya masih tetap terjaga sterilitasnya. Kalau enggak gini, biasanya kita langsung buang ke sini, nanti ini berisiko menyentuh yang lain, jadinya on ya. Maka jadi kita potong ya, ini dari pinggir-pinggir gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba kok ada darah keluar gitu, kita boleh ambil gaps tadi ya, terus kita tekan sampai dia berhenti ya. Nah, setelah semua terpotong, ini kita buang ya. Kemudian ini sudah nggak kepake, masukkan sini ya. Terus kita ambil lagi sama kayak tadi, dibilas ya. Bersihkan lagi kan ya, terus baru dibersihkan sekitar makan siang saja ya. Masih sampai bersih ya, terangkat semua jaringan yang lisis. Terus terakhir dikeringkan. Keringkan dari tengah ya. Setelah kering, ini sudah nggak kepake ya. Sudah nggak kepake, terus kita pakai berikan obat topikanya. Nah, satu tangan berarti tangan kirinya itu sudah off ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya off, tadi boleh pakai lidi water untuk mengoleskan. Karena ini tadi masih steril, maka dioleskannya pakai ini. Kalau lukanya ini bergoa, memang lebih gampang mengaplikasinya langsung dengan jari ya. Di dalam-dalam kayak yang belakangnya tadi ya, lebih enak pakai jari ya, lebih merata. Dan kalau sudah ini masih steril, maka ibu langsung aplikasikan ini. Kemudian baru kita plaster. Ininya kok nggak ada tengahnya ya? Oh, ada deh. Kita tempel dari atas dulu ya, baru di agak ditarik